inilah yang kemudian misalnya membuat ada beberapa teman yang mengatakan bahwa nih Menteri Jokowi ini justru membuat repot Pak Prabowo. Ya. Nah, akhirnya kan yang begini-begini ini juga menjadi buah bibir ya. Nah, ini juga yang harus sebenarnya ya sebenarnya kan Pak Prabowo juga menterinya Pak Jokowi kan gitu ya. Tapi kan akhirnya orang mengatakan bener juga nih ya gitu. Iya. Kan kayak gini juga Maksud jadi Kairma mungkin ya by design juga ini, sengaja menteri-menterinya Pak Jokowi kebetulan kali ini ke menterinya Bahlil ya kan dikerjain begitu Kairma. enggak maksudnya. juga lah ya. Kalau saya lihat gini, ini menterinya yang harus tahu tupoksinya apa, pelaksanaan tugasnya bagaimana, kinerjanya seperti apa, ya memang harus benar-benar right man in the right place. Gitu. Jadi Pak Prabowo pun juga harus sudah melakukan penilaian kepada semua menteri-menterinya ya, right man in the right place. Ya, saya kan selalu bilang kalau menteri yang banyak ini ya Pak yang seperti yang direkrut oleh Pak Prabowo ini akan terjadi seleksi alam. Kalau memang tidak berkualitas dan memang merugikan masyarakat, tidak cakap, ya reshuffle aja kan gitu. Apa yang dilakukan Raffi untuk bertemu dengan Habib Rizik menurut saya nggak perlu dipersoalkan dan harus disupport supaya kita juga minta Pak Habib Rizik ini ikut membangun bangsa ini melalui dakwah-dakwah beliau yang untuk anak-anak muda gitu. Menurut Kak Irma yakin Habib Rizik mampu menampilkan wajah baru, dakwah baru, ya kan, yang lembut, yang bisa mengena, ya kan. Bang, karakter Dilihat dari track record Habib Rizik yang sebelumnya gimana, Kak Irma? Karakter orang beda-beda satu. Yang kedua, mungkin dulu beliau nggak sealiran nih dengan presidennya, ya kan. Kalau sekarang kan beliau sealiran dan memahami lah ya, dan percaya gitu dengan presidennya. Saya kira halnya nggak bisa disamain lah ya. Saya sih tetap punya pikiran positif ya. Saya selalu berpikiran positif bahwa nggak ada salahnya, dan saya yakin sih mudah-mudahan bisa gitu. Kalau Jokowi itu udah masa lalu gitu loh. Artinya dia sudah selesai ya kan. Sekarang presiden kita Prabowo, Gibran. Nah, yuk kita lihat ini loh. Lihat ini. Nggak usah lagi lihat ke belakang. Kalau misalnya ada yang sampai menyatakan bahwa adili, ya saya pribadi nggak ada masalah. Saya pribadi nggak ada urusan kok sama Pak Jokowi itu. Adilin aja. Yang penting punya bukti, punya data, punya fakta, itu aja. Bawa ke penegak hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita berjumpa kembali di dalam perbincangan yang seru, dan saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, karena kesehatan adalah yang paling utama. Dan hari-hari ini kita melihat antrian gas di mana-mana. Saya dari rumah sampai ke lokasi, ke studio ini, dari pagi itu melihat antrian gas melon, dan salah satunya kita akan perbincangan juga masalah ini. Dan saya sudah kehadiran tamu istimewa saya yang sudah keempat kalinya di Ruang Konsensus dengan Kak Irma Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irma, terima kasih Kak Irma. Saya tempoh hari masih melihat aksinya Kak Irma di podcast sebelah, ya kan, menghadapi aktivis-aktivis yang diistilahkan cemen dan cengeng gitu ya. Aduh, ini istilah baru nih saya pikir. Kak Irma, hari ini hampir seminggu ini ya barangkali ya, kita melihat antrian gas. Ya. Tetapi saya mengangkatnya begini. Awal bulan ini kita kan semuanya mendiskusikan tingkat kepuasan pemerintah Prabowo Gibran ini kan bagus ya, di atas 80%. Tingkat kepuasan, tingkat keyakinan masyarakat. Tiba-tiba, ya kan, ketika hasil survei itu memang tingkat kepuasan masyarakat tinggi, masyarakat dibikin kecewa nih, hampir beberapa hari ini. Dan saya ikut menguping tuh Kak Irma, di tengah antrian itu, ya kan, masyarakat yang biasanya gampang untuk mendapatkan gas 3 kilo, sekarang harus jauh-jauh tuh, nggak boleh lagi ke pengecer. Nah, biasa, kalau rakyat itu kan berkomentarnya kan
standar dan to the point aja. Aduh, kok Pak Prabowo begini ya, gitulah. Kok kita sudah pilih tapi kok menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat. Nah, bahasa-bahasa itu kan mungkin mereka nggak sadar karena kesel, capek, antri, ya kan. Nah, ini gimana nih Kak Irma? Kok tiba-tiba pemerintahan Prabowo Gibran ini membuat kebijakan yang mengagetkan seperti itu? Walaupun kalau kita dengar penjelasan Menteri Bahlil, tujuannya bagus, ya kan, supaya subsidi yang dipakai untuk gas itu bisa murah ke masyarakat itu tepat sasaran. Nah, ternyata implementasinya bikin susah rakyat. Gimana Kak Irma? Iya, yang pertama menurut saya pemerintah, CQ menteri terkait harusnya kalau mau melakukan sesuatu itu harus jelas dulu implementasinya seperti apa. Yang saya maksudkan begini, sebelum regulasi kebijakan itu dilakukan, dipersiapkan lebih dulu. Nah, kan harusnya untuk bisa membuat regulasi itu berjalan smooth dan baik, tidak merugikan masyarakat, ya, merugikan itu dalam arti kata mereka harus antri, harus mencari gas itu kemana-mana, misalnya begitu. Harusnya kan Pak Menteri, ya, pemerintah itu menyiapkan yang namanya, kan tadinya distributor kemudian dirubah menjadi pangkalan. Ya. Nah, pangkalan-pangkalan itu di setiap desa tuh harus ada minimal 2. Minimal dua di setiap desa. Kalau desanya luas berarti harus 3, kan harus disesuaikan supaya masyarakat di desa di daerah-daerah itu tidak kesulitan dalam mengakses, ya, mendapatkan gas tersebut gitu. Saya paham bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu bagus supaya tetap tepat sasaran. Kan selama ini contohnya begini Bang, contohnya kayak BLT, ya, kayak Raskin, itu kan banyak sekali orang yang seharusnya tidak dapat. Tergantung kedekatan seseorang dengan masyarakatnya. Contoh, banyak sih kepala-kepala desa misalnya yang diprotes oleh warga karena memberikan bantuan-bantuan pemerintah itu kepada sanak familinya dulu, baru kemudian baru masyarakat gitu. Nah, yang begini ini kan harusnya udah nggak boleh terjadi. Di era Pak Prabowo ini mau diberesin semua gitu. Nah, kalau mau diberesin harusnya BPS itu sudah harus mengupdate data bersama-sama dengan Kementerian Sosial, mana yang memang rakyat miskin, mana masyarakat yang bukan miskin, penerima itu. Tapi kan sampai hari ini update itu kan belum selesai-selesai. Ini yang menjadi masalah gitu. Maka pemerintah harus menyelesaikan itu dulu. Nah, sama dengan gas ini, harusnya pemerintah menyiapkan dulu pangkalan-pangkalan ini di semua desa, di semua tempat. Sehingga ketika regulasi ini dilakukan, orang nggak harus ngantri gitu loh. Ini kan yang salah nih karena regulasinya ditetapkan langsung dilaksanakan, sementara pangkalan-pangkalannya belum mencukupi. Betul. Sehingga masyarakat jadi marah gitu. Ini bukan soal pemerintah Pak Prabowo Gibran ini tidak berpihak kepada rakyat, justru berpihak kepada rakyat sebenarnya, agar yang menerima melon ini benar-benar, gas melon ini benar-benar orang yang tepat sasaran, sehingga alokasinya nggak diambil dong sama orang-orang yang mampu. Begitu ya kan, orang yang nggak mampu masih banyak yang harusnya mendapatkan subsidi gitu. Nah, ini yang memang harus disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Tapi memang saya terus terang marah ya ngelihat antrian yang panjang ini gitu. Artinya apa? Artinya pemerintah nggak siap gitu ya. Kementerian SDM ini nggak siap. Harusnya disiapin dulu gitu ya. Infrastrukturnya disiapin dulu. Pangkalan-pangkalannya disiapin dulu. Setelah semuanya siap, baru dikeluarkan regulasinya. Gitu. Nah, sehingga masyarakat nggak kesulitan. Kalau kayak gini kan masyarakat jadi kesulitan. Mereka antri sekian lama, capek. Ya kan? Masalahnya kan sekarang kalau kita lihat dari antriannya ke Irma, itu kan susah kita bedakan. Mereka itu apakah masyarakat yang memang menggunakan itu sesuai tepat sasaran, atau juga ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang sebenarnya bukan itu, bukan untuk yang gas 3 kilo, ya kan? Karena mungkin yang terjadi saat ini, yang biasanya ada di pengecer-pengecer di sekitar komplek-komplek perumahan atau di pinggir jalan, sekarang itu sudah nggak ada. Harus benar-benar ke pangkalan gitu ya, itu yang saya bilang tadi. Artinya kan secara gradual tiba-tiba orang harus membeli ke
jauh-jauh. Itu yang saya bilang. Yang harusnya nggak mengeluarkan ongkos, jadi mengeluarkan ongkos lagi. Lah iya, artinya kan nggak ada gunanya penurunan harga gas yang apa namanya yang 2.000 3.000 dari dari pengecer, nggak ada gunanya karena mereka menggunakan apa namanya kendaraan lagi harus membeli ke sana. Nah, itu yang sebenarnya harus dipikirin pemerintah. Makanya saya bilang ini kebijakan harusnya nggak dikeluarkan kayak orang, mohon maaf ya, orang ngentut itu kan begitu dia keluar baunya udah kecium gitu. Harusnya kan disiapkan dulu. Gitu loh, Bang. Buru-buru ya. Iya dong, pangkalannya disiapkan dulu, ya kan, sehingga nanti masyarakat yang mau beli itu gampang gitu. Kalau kayak gini kontraproduktif. Kenapa saya bilang kontraproduktif? Yang seperti Abang bilang tadi, harganya 18.000, kalau di pengecer 20.000, beda 2.000, tapi dia harus dari desanya pergi ke pangkalan itu harus keluarkan ongkos lagi untuk beli gitu. Buang waktunya. Buang waktu lagi, buang biaya lagi. Kan jadi kontraproduktif. Sangat tidak efisien juga. Nggak efisien. Jadi menurut saya ini satu kebijakan yang harus dievaluasi kembali. Siapkan dulu pangkalannya, baru kemudian regulasinya diimplementasikan. Gitu. Sebenarnya pagi ini saya mendengar lewat Wakil Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko, Presiden katanya sudah mengeluarkan sebuah perintah ya bahwa kembalikan ke pengecer, tetapi sambil diproses pengecernya untuk didaftar. Itu dia yang harusnya dilakukan. Presiden benar. Tapi kan berarti kan Menteri Bahlil ya kan, Menteri SDM kan namanya diceburin dong namanya oleh pemerintah, oleh presidennya kan begitu. Atau menterinya yang tidak cekatan dalam membaca perintah presiden. Menurut Kak Irma gimana? Saya kira seorang menteri yang mengeluarkan kebijakan itu kan harus uji coba dulu. Ya kan? Apa yang harus diuji cobakan? Kira-kira kalau misalnya di pangkalan itu sulit nggak sih gitu? Ya, jadi ada keikutsertaan publik untuk menilai, baru dilaksanain gitu. Jangan kemudian kalau orang Palembang Mbak Dotik, Mbak Dobum namanya ya. Jadi udah ditetapkan, udah dilaksanakan, sementara infrastrukturnya belum siap, nggak boleh itu menyengsarakan rakyat itu, bukan untuk. Makanya saya bilang tadi ini kebijakan yang kontraproduktif gitu. Tapi kan sebagai menteri kan Pak Bahlil kan bisa menanyakan dulu ke dirjennya kah misalnya ya kan, ke pejabatnya lah di lapangan seperti apa kondisinya ya kan. Nggak mungkin juga tanpa melakukan kajian tiba-tiba. Nah, saya mau kasih satu statement juga. Jadi inilah yang kemudian misalnya membuat ada beberapa teman yang mengatakan bahwa nih Menteri Jokowi ini justru membuat repot Pak Prabowo. Ya. Nah, akhirnya kan yang begini-begini ini juga menjadi buah bibir ya. Nah, ini juga yang harus sebenarnya sebenarnya kan Pak Prabowo juga menterinya Pak Jokowi kan gitu ya. Tapi kan akhirnya orang mengatakan benar juga nih ya gitu. Iya. Kan kayak gini juga maksud jadi. Karena mungkinnya by design juga ini, sengaja menteri-menterinya Pak Jokowi kebetulan kali ini ke menterinya Bahlil ya kan. Dikerjain, begitu kayak dong. Enggak juga lah ya. Kalau saya lihat gini, ini menterinya yang harus tahu tupoksinya apa, pelaksanaan tugasnya bagaimana, kinerjanya seperti apa, ya memang harus benar-benar right man in the right place. Gitu. Jadi Pak Prabowo pun juga harus sudah melakukan penilaian kepada semua menteri-menterinya ya, right man in the right place. Ya, saya kan selalu bilang kalau menteri yang banyak ini ya Pak, yang seperti yang direkrut oleh Pak Prabowo ini akan terjadi seleksi alam. Kalau memang tidak berkualitas dan memang merugikan masyarakat, tidak cakap, ya reshuffle aja kan gitu. Betul. Saya sih nggak penting dari manapun mereka berasal gitu loh ya. Kan begini Bang. Seluruh menteri yang ada di kabinet Prabowo hari ini ada profesional, juga ada endorsement partai politik. Ya. Ya, kalau ada seperti di presiden waktu masih di zaman presiden Pak Jokowi, kan semuanya juga bukan pilihan Pak Jokowi juga. Banyak juga yang dari endorsement partai politik gitu. Nah, yang dari endorsement partai politik inilah yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh partai politik. Gitu.
Nah inilah yang saya selalu bilang, makanya saya bilang jangan semuanya disalahkan ke Jokowi. Partai politik juga harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di-endorse gitu. Kan seperti itu Bang. Nah kalau seperti sekarang ini, ada menteri yang nggak cakap, kontraproduktif, ya akhirnya kalau masyarakat minta di reshuffle ya kita juga nggak boleh marah gitu. Benar-benar. Dan kebetulan memang Bahlil ini kan ketua umum Partai Golkar. Kayak Irma, ya kan? Nah, jadi memang sebelumnya kan kita memang melihatlah tarik-menarik politik ya para elit ini, di mana banyak desakan ke Presiden Prabowo agar mereshuffle menteri-menteri bau Jokowi kan begitu ya. Nah, kebetulan nih ada kebijakan yang dibuat oleh Pak Bahlil, itu pun sebenarnya perintah dari Presiden agar tepat sasaran di dalam memberikan subsidi gas kepada masyarakat, ya kan? Karena banyak laporan yang masuk, ternyata pengguna gas 3 kilo itu ternyata banyak yang dipakai oleh kelas menengah ke atas, bukan gini, oleh kelas menengah bawah. Kalau gitu. menteri yang kontraproduktif itu sebenarnya di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini bukan cuma Bahlil sebenarnya kan, ada Menristek Dikti misalnya kemarin, gaduh. Apa itu orangnya Jokowi kan bukan. Ada misalnya utusan presiden yang kemarin mobilnya dipermasalahkan, yang misalnya Patwal, seperti itu. Raffi Ahmad, ya Panwas. Ya saya itu nggak pernah loh. Saya sebagai anggota DPR nggak pernah menggunakan patwal. Selama saya menjadi anggota DPR saya nggak pernah menggunakan patwal, gitu ya. Karena saya merasa, aduh kayaknya kok jumawa banget gitu ya. Udahlah, biasa aja lah sebagaimana kita sebagai rakyat, sebagai wakil rakyat lah ya, kita berlaku gitu ya. Nggak perlu juga harus gagah-gagahan Raffi seperti Ahmad itu. ini juga kontroversial kayak Irma. Pertama yang ya selain patwal itu ya, kita juga terheran-heran tuh semuanya. Ternyata dari LHKPN-nya Raffi Ahmad itu nilainya fantastis lah ya, mencapai angka 1 triliunan. Bahkan yang terakhir Raffi Ahmad mendatangi Habib Rizik, ya kan, untuk kan Raffi Ahmad itu kan utusan dari generasi muda ya. Nah, kenapa ke Habib Rizik? Tujuannya apa? Apakah mau membawa Habib Rizik untuk memberikan ceramah yang baik untuk akhlak anak muda? Apa itu benar kan gitu? Gimana untuk Kak Irma? Ini ya, apa harus di-reshuffle juga nih? Enggak lah. Jadi saya kira begini ya. Habib Rizik itu kan pemuka agama. Iya, iya. Yang nggak boleh juga kita nggak mengakui itu, bahwa beliau juga punya apa namanya ya, punya murid-murid lah, ya. Punya orang-orang yang selalu meminta nasihat dari beliau. Kita nggak boleh menafikan itu karena beliau adalah pemuka agama. Nah, saya kira yang dilakukan Raffi juga nggak salah. Kan Pak Habib Rizik juga punya banyak fans, ya, punya banyak orang yang juga menghormati beliau dan berguru kepada beliau. Nah, kalau saya sih ngelihatnya bagus, ya, bagus-bagus saja. Nggak boleh juga kita menafikan hal itu gitu. Habib Rizik bisa juga membantu Raffi untuk mencerdaskan anak-anak muda, ya, memberikan pelajaran agama, akhlak, etika dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu hal-hal yang normal-normal saja dan nggak ada masalah gitu. Iya, nggak ada masalah karena apa? Jadi lupakan masa lalu lah kalau menurut saya ya. Lupakan masa lalu. Ke depan ini kan Pak Prabowo pengen semuanya terlibat di dalam membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Nah, Pak Habib Rizik juga harus kita mintain bantuan untuk juga bisa membantu masyarakat sesuai dengan keahliannya. No problem, bagus menurut saya, nggak ada masalah. Supaya itu juga mungkin strategi, anggaplah itu Raffi melaksanakan perintah presiden juga ya kan, sebagai utusan kan begitu, utusan presiden. Bagaimana cara membawa Habib Rizik itu membawa dakwah-dakwah yang lembut ya, yang selama ini kan cenderung keras ya kan, provokatif. Tapi juga gini juga loh Bang, kadang-kadang memang perlu keras juga. Ada keras, ada lembut. Menurut saya itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Keras yang penting itu memang betul-betul bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik. Lembut kalau kemudian malah menjadi kontraproduktif juga nggak bagus juga gitu. Bahasanya lembut tapi menjadi kontraproduktif kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi
Apa yang dilakukan Raffi untuk bertemu dengan Habib Rizik menurut saya nggak perlu dipersoalkan dan harus disupport supaya kita juga minta Pak Habib Rizik ini ikut membangun bangsa ini melalui dakwah-dakwah beliau yang untuk anak-anak muda gitu. Menurut Kak Irma yakin Habib Rizik mampu menampilkan wajah baru, dakwah baru, ya kan, yang lembut, yang bisa mengena, ya kan. Bang, karakter Dilihat dari track record Habib Rizik yang sebelumnya gimana, Kak Irma? Karakter orang beda-beda satu. Yang kedua, mungkin dulu beliau nggak sealiran nih dengan presidennya, ya kan. Kalau sekarang kan beliau sealiran dan memahami lah ya, dan percaya gitu dengan presidennya. Saya kira halnya nggak bisa disamain lah ya. Saya sih tetap punya pikiran positif ya. Saya selalu berpikiran positif bahwa nggak ada salah ya. Dan saya yakin sih mudah-mudahan bisa gitu. Ya, memang kayaknya karena kita harus punya optimisme. Jangan semuanya bilang pesimis, nggak ini gini ya, jangan juga. Ya, gitu. Semuanya sekarang lagi cek ombak kayaknya. Kita ini senengnya ya, masyarakat kita nih, saya nggak tahu ya kenapa saya selalu bilang itu, kenapa sih selalu mengadu domba gitu ya, memprovokasi. Cobalah kalau mau melakukan kritik, saya kritik aja gitu, tapi nggak usah provokatif gitu. Maksud saya tuh hanya ingin Indonesia ini persatuan dan kesatuan bangsanya tuh terjaga gitu. Kapan kita mau membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik kalau kita ribut terus? Ya kalau nanti ada jagoannya di periode berikutnya mau bertarung, ya kita kan bisa bertarung lagi, gitu. Tapi memang dalam konteks Raffi mendatangi Habib Rizik itu memang sebagian ada yang menilai cek ombak, ingin melihat reaksi masyarakat, ya kan? Kalau reaksi masyarakat ternyata positif, artinya tidak ada masalah berarti. Artinya Habib Rizik bisa mungkin diberikan tugas juga barangkali. Tetapi manakala respon dari masyarakat yang terhadap Raffi Ahmad ternyata negatif, bisa jadi ternyata masyarakat belum menerima, masyarakat yang selama ini mendukung Prabowo Gibran, maksudnya gitu loh. Kak Irma, semuanya kan dalam konteks masih cek ombak, termasuk juga mungkin tugas yang diberikan oleh Presiden kepada Menteri SDM Bahlil yang juga adalah seorang ketua umum Golkar, itu jangan-jangan juga cek ombak, karena kan nggak lepas semuanya itu adalah bagaimana sekarang Presiden Prabowo harus mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat ini dan tingkat keyakinan masyarakat kepada rakyat bahwa memang presiden selalu pro rakyat. Ini kan yang sedang diuji sekarang. Tergantung bagaimana menteri-menteri ini mampu menerjemahkan. Saya melihat Menteri Bahlil ini saking ingin gerak cepat, ya kan? Lupa harus dikaji dulu baru kemudian dilaksanakan. Akhirnya kan kejebak sendiri. Jadi negatif kan respon dari masyarakat. Ya, yang seperti inilah yang saya bilang tadi, right man in the right place itu tadi, ya kan, itu nggak bisa dinafikan. Nah, saya selalu juga ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan aktivis di Indonesia, gitu ya, Bang. Coba lakukan kritisi yang konstruktif, gitu toh. Jangan semuanya, udahlah, kalau Jokowi itu udah masa lalu gitu loh. Artinya dia sudah selesai. Ya kan sekarang presiden kita Prabowo, Gibran. Nah, yuk kita lihat ini loh. Lihat ini. Nggak usah lagi lihat ke belakang. Kalau misalnya ada yang sampai menyatakan bahwa adili, ya saya pribadi nggak ada masalah. Saya pribadi nggak ada urusan kok sama Pak Jokowi itu. Adilin aja. Yang penting punya bukti, punya data, punya fakta, itu aja. Bawa ke penegak hukum gitu kan. Itu bagi saya itu adalah konstitusional. Kalau memang itu mau bisa dilakukan, kenapa? Ya itu hak mereka, karena memang hukum itu memang harus ditegakkan. Tapi kan jangan kemudian melakukan provokasi gitu. Bawa buktinya, sampaikan ke pihak yang berwajib. Nah, baru kemudian itu bisa kita mintai pertanggungjawaban gitu. Nah, ini yang saya maksud. Kayak contoh BGN nih, Badan Gizi Nasional. Terus terang, kemarin kan diributin juga tuh bahwa Pak Prabowo menggunakan dana pribadi untuk uji coba dan pelaksanaan sebelum DIPA, pencairan anggaran keluar. Ada juga menggunakan beberapa pengusaha besar lah yang untuk membackup. Ya.
Tapi kan semua itu merupakan dana talangan sebenarnya. Itu kan dijadiin masalah. Kok negara kok pakai dana pribadi begini-begini. Padahal sebenarnya itu adalah dana talangan. Yang salah siapa menurut saya? Yang salah adalah harusnya BGN itu punya juru bicara yang menyampaikan ke publik bahwa dana-dana yang dikeluarkan oleh Pak Presiden hari ini merupakan dana talangan. Ketika ketika DIPA anggaran cair itu akan dikembalikan gitu. Nah ini kan nggak pernah ada klarifikasi, nggak pernah ada konferensi pers lah yang dilakukan oleh BGN. Nah ini kemarin kan ada RDP. Itu juga saya sampaikan. Jadi BGN itu harus punya juru bicara. Jangan sampai kemudian, mohon maaf ini kita beralih lagi nih ke masalah lain ya. Jangan sampai kemudian belalang lah, ulet sagu lah yang laron lah gitu. Sementara dari video yang saya dapatkan dari pembicaraan ketua BGN ini, dia hanya menyampaikan bahwa di daerah-daerah itu ada ya kan makanan kearifan lokal. Tapi kan nggak mungkin juga makanan itu akan dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis. Kan nggak cukup. Rantai pasoknya nggak bakal cukup. Kan itu kan hanya orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan kemudian dimasak sendiri gitu, tapi tidak untuk menjadi menu makan bergizi gratis karena rantai pasoknya nggak bakal cukup gitu loh. Dan lagian itu kan tidak generik sebagai sebuah menu makanan. Nggak pantas, ya kan? Nggak pantas, masih banyak makanan yang lebih baik. Itu disuguhkan ke dalam makanannya anak-anak, ketika mulai ada belalang langsung kabur tuh anak-anak. Iya, tapi di daerah tertentu kan itu menjadi makanan. Tapi kan nggak bisa digeneralisir gitu. Nah, yang begini-begini kami sudah sampaikan kepada BGN. Yang nggak gatel nggak usah digaruk gitu loh. Yang nggak pas-pas itu ya nggak usah diomongin gitu, sehingga menjadi satu kegaduhan baru. Nah, Kak Irma ini juga mungkin Kak Irma orang yang paling konsisten ya selama ini ketika Pak Jokowi itu diserang dengan cara-cara yang menyebarkan DFK ya. Kalau masalah gugat-menggugat itu hak orang ya Kak Irma. Tapi ketika Pak Jokowi diserang dengan disinformasi, fitnah dan kebencian, Kak Irma kan selalu ada di barisan paling depan untuk meluruskan itu ya kan. Nah, misalnya contoh yang terakhir itu Abraham Samad dan kawan-kawan ya kan melaporkan Pak Jokowi dalam konteks pagar laut supaya KPK menyeret Pak Jokowi ke pengadilan. Nah itu gimana? Apa itu modal aktivis, modal seperti itu? Ya kan? Kan selama ini kan mereka selalu menggunakan statusnya ketika mereka menghadap kemudian press conference ke media itu kan kami aktivis ya kan begitu. Kami intelektual, kami akademisi. Saya kira nggak ada masalah juga loh Bang. Kalau saya pribadi ya, mereka mau melaporkan juga bagi saya nggak ada masalah. Kalau sesuai dengan konstitusi, mereka melaporkan ke KPK bawa data, kan gitu, bukan asumsi. Bawa data dong. Kalau KPK kan menggunakannya bukan asumsi tapi data. Kalau memang punya data, ya nggak ada masalah. Kita juga nggak boleh bilang itu hanya sekedar nggak boleh juga, nggak apa-apa. Saya selalu bilang kalau bawa bukti. Kan KPK perlu 2 alat bukti katanya kan kalau penegakan hukum, bawa buktinya baru kemudian laporkan. Kan nggak apa-apa juga, itu hak warga negara untuk melakukan pelaporan gitu. Kan saya sih nggak ada persoalan gitu. Cuman jangan by asumsi. Jangan menggiring opini publik, itu aja. Yang saya harapkan itu jangan menggiring opini publik. Contoh nih. Ada akademisi yang menyampaikan kemarin di TV One. Bilang bahwa dengan adanya banyak masyarakat yang datang ke rumah Pak Jokowi itu merupakan show of force. Ya kan? Harusnya nggak boleh. Peneliti BRIN itu, ya kan? Kan gini, perempuan loh. Iya, Prof. Siti Zuro saya tahu. Jadi saya bingung juga kalau misalnya saya berpikirnya kalau hak politik Pak Jokowi itu dicabut, baru nggak boleh mereka menerima tamu dan lain sebagainya dalam hal ada kaitan politik. Tapi saya nggak ngelihat orang datang itu ada unsur politik karena kan mereka datang cuma mau foto, cuma mau salaman gitu, dan itu tidak didesain gitu. Mereka datang bersilaturahim gitu. Nah, kenapa harus dikait-kaitkan dengan hal yang berbau politik gitu? Kecuali Pak Jokowi melakukan itu dalam rangka show of force, beda gitu loh. Tapi saya nggak ngelihat itu, makanya saya bilang
kalau hak politiknya dicabut, baru dia nggak boleh melakukan hal-hal yang berbau politik, ya kan, politik praktis Bang ya. Tapi kan ya masa orang silaturahmi nggak boleh gitu. Itu juga saya bingung. Padahal dia peneliti katanya ya. Ya saya bingung kenapa gitu, kenapa beliau bicara seperti itu. Malah itu justru kontraproduktif untuk beliau juga gitu ya. Masa seorang akademisi bicara begitu, kan Tanpa itu juga fakta, tanpa data. Iya, saya tuh ada ya salah satu sahabat saya gitu dari daerah gitu datang ke sana untuk bersalaman gitu. Ikut antrian itu ya? Iya, saya tanya kenapa? Ya enggak, memang seneng aja gitu. Oh. Loh kalau begitu emang kita boleh menghalangi kan nggak boleh. Iya. Nah kecuali misalnya Pak Jokowi berkampanye, Oke. berkampanye gitu, itu nggak boleh untuk Gibran. Tapi kalau Pak Jokowi pergi ke desa-desa misalnya kan ngobrol, apa nih masalah yang belum selesai, nanti beliau sampaikan kepada Pak Prabowo, kan itu justru membantu sebenarnya, membantu pemerintahan gitu. Toh kan Pak Jokowi udah selesai, nggak mungkin jadi apa-apa lagi dia nih. Jokowi ini nggak bakal jadi apa-apa lagi gitu loh ya. Sudah selesai. Kalau Kak finish. Irma melihat itu kedatangan masyarakat ke Jalan Sumber itu organik atau benar dimobilisasi seperti tuduhan peneliti BRIN itu? Kalau menurut catatan Kak Irma gimana? Saya itu bertanya sama orang yang datang bahkan, gitu ya. Dia datang itu karena memang pengen ketemu, pengen ngobrol, gitu. Dulu waktu mau jadi presiden, mereka nggak bisa, ya. Mereka kagum, mereka percaya, mereka sayang. Waktu menjadi presiden nggak bisa ketemu. Nah sekarang lah mereka bisa melakukan itu, melampiaskan kangennya, kagumnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu aja. Dan berapa sih yang hadir dan emang di situ Pak Jokowi orasi kan enggak. Dia datang salaman foto pulang. Foto udah. Iya benar. Datang salaman foto pulang. Tidak ada satupun orasi, tidak ada satupun pembicaraan mengenai pemerintah. Ngobrol aja paling pemerintah, hanya, mengenai pemerintahan, jalannya pemerintahan nggak ada diskusi-diskusi juga gitu. Terus yang kita khawatirin apa gitu? Berarti apa itu berarti? Itu hanya bentuk kebencian aja barangkali, ekspresi kebencian aja. Sehingga itu dituduh tidak ada yang namanya politik, nggak ada yang tidak direncanakan, semuanya by design. Seolah-olah tamu-tamu yang datang itu direncanakan semuanya oleh Pak Jokowi gitu. Pagar laut ya. Tim yang enggak, saya mau ngobrol sedikit. Pagar laut. Ya. Pak Trenggono itu menterinya siapa sih waktu di Jokowi? Menterinya Pak Jokowi. Iya, yang endorse siapa? PAN. Nah, PAN kan? Kan wakil ketua umum PAN kan? Nah, kenapa Pak Jokowi yang dituduh bahwa itu orangnya Pak Jokowi? Enggak dong, orang partai politik loh. Orang berarti orang di mana siapa yang mengendorse dia? Bahlil yang mengendorse misalnya Golkar, misal nih ya. Berarti kan orang Golkar dia, bukan orangnya Prabowo. Meskipun ketika dia jadi menterinya Pak Prabowo, berarti dia adalah pembantunya Pak Prabowo yang di-endorse oleh partai politik gitu loh. Itu yang saya ingin sampaikan sama kita semua. Makanya saya kemarin menyinggung partai politik. Gitu ya, bahwa partai politik hari ini betul-betul harus bertanggung jawab juga atas endorsement mereka terhadap ke kabinet. Gitu, nggak bisa juga semuanya disalahkan ke Pak Prabowo. Kenapa? Presidensial kita ini kan banci. Setengah presidensial, setengah parlementer. Ya. Ya toh? Jadi presiden masih tergantung ke parlemen, parlemen juga tergantung kepada partai politik. Karena kan isi parlemen semuanya partai politik. Ya. Nah, yang begini-begini masyarakat kan belum paham, Bang. Jadi ya kita yang paham ini harus menyampaikan kepada publik. Nah, saya salah satu anggota DPR, wakil rakyat yang selalu ingin meluruskan kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Ini loh masalahnya. Oh, ini loh. Bukan pembelaan-pembelaan tanpa dasar, tanpa fakta, enggak juga. Kalau memang salah, Mulyono, ya tangkap aja. Nah iya kan, kalau punya bukti kenapa enggak? Kan harus ada pertanggungjawaban juga. Iya. Gitu loh, nggak ada masalah. Tapi kan harus by data. Iya. Jangan by narasi gitu loh. Jadi selama ini mereka kebanyakan by narasi menurut Kak Irma. Ya sampai hari ini kan kita belum lihat datanya. Termasuk Fufu Fafa ya. By narasi semuanya. Nah kalau by narasi kan berarti kan itu kategorinya kan disinformasi Kak Irma. Bang, kita ini kan aktivis-aktivis itu kan orang-orang pinter. Contoh,
Misalnya ada yang melaporkan Pak Jokowi dengan bukti LHKPN. Anggota DPR itu sekarang ini ada anak bupati, gubernur, wali kota, mantan bupati, mantan gubernur, mantan wali kota. Ada pengusaha, ya kan? Nah, mereka kan semua punya bisnis. Di luar jadi anggota DPR, mereka punya bisnis sendiri-sendiri loh. Ya. Nah, kalau kemudian LHKPN-nya bertambah setiap tahunnya, kan wajar karena mereka kan punya bisnis. Kayak saya contohnya, saya punya catering, ya kan? Saya punya usaha di luar. Kan kalau LHKPN saya nambah kan wajar. Ya. Bukan sesuatu yang apa namanya yang bisa bisa disebut bahwa itu ilegal. Karena apa? Karena LHKPN itu adalah laporan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ya. Ketika kita ngisi itu harus ada datanya. Misalnya tanah saya di sini, ini ada sertifikatnya, gitu loh. Tanah saya di sini ada sertifikatnya, nomornya sekian. Setiap tahun pasti naik tanah. Ya, Kan? kemudian penghasilan saya dari ini sekian, gitu kan. Kemudian deposito saya segini, kan deposito juga ada bunganya tambah kan. Nah itu kan di LHKPN itu jelas sebenarnya. Jadi LHKPN itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah kecuali justru gini, orang itu kaya raya, tapi LHKPN-nya rendah. Nah itu perlu dicurigai gitu. Atau ada yang mendadak tiba-tiba LHKPN-nya fantastis gitu ya. Nah itu kan ada perlu. juga. Kalaupun itu mau ditelisik nggak ada masalah. Wajar kan masyarakat juga melakukan kontrol. Iya. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak ada persoalan, Bang. Hanya yang saya ingin sampaikan adalah mbok kita itu belajar elegan. Itu sebagai aktivis, ya, sebagai politisi itu elegan. Kita orang yang berpendidikan, kita tahu hukum itu seperti apa, ya kan, mau melaporkan itu harus seperti apa, gitu, nggak ada masalah. Menurut mereka sangat elegan, Kak Irma. Iya kan nggak apa-apa juga lah mereka malah berasa seperti itu kan, kita bilang juga nggak boleh juga, kita bilang lu nggak boleh ya merasa seperti itu, nggak bisa. Makanya saya setiap kali selesai debat kan kita pasti tos-tosan, kita ngobrol bareng, ketawa-tawa gitu ya, karena kita tahu ini adalah konsumsi publik gitu ya, konsumsi publik yang memang harus dipahami oleh publik. Nah publik lah yang akan menilai gitu loh. Ya, jadi ya beginilah kita hari ini. Tapi memang kehadiran Kak Irma selama ini kan membalansi ya. Karena walaupun ya pasti kayak Kak Irma dengan sejumlah aktivis itu kan pasti adik-adik junior lah ya kan. Mungkin di panggung tuh kelihatannya kan gontok-gontokan gitu loh. Tapi kan setelah itu kan nggak ngopi bareng juga barangkali. Tetapi ketika sebuah fakta dibelokkan atau bahkan sebuah informasi yang sebenarnya nggak ada faktanya diglorifikasi seolah-olah ada faktanya, itu kan Kak Irma lakukan yang saya selama lurusin. ini. Iya, itu yang saya lurusin. Itu yang saya lurusin. Bukan membela tapi meluruskan. Tapi kan mereka menganggap Kak Irma itu justru barisan paling depan pembela Pak Jokowi kan begitu selama ini. Saya sampaikan kepada mereka semua, kepada teman-teman, kalau punya bukti silahkan laporkan. Saya bilang begitu, bukan saya bilang jangan laporkan ya, enggak. Saya bilang kalau punya bukti, punya data, ya kan silahkan, nggak apa-apa. Ya. Nggak ada masalah, Bang. Laporan yang disampaikan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan itu, di situ juga saya lihat ada Pak Mas Eros Jarot ya. Nggak masalah, Mas Eros itu guru politik saya loh. Iya. Ya? Tapi ketika saya berbeda pendapat sama beliau kan juga nggak ada masalah. Iya. Ya ada persoalan bagi saya. Saya sering kok misalnya saya begini, beliau bilang, "Ma, yuk ke rumah Godong kita ngobrol." Ya nggak ada apa-apa kan. Kita diskusi. Kalau dia panggil saya ya saya datang. Tapi kalau ada waktu saya datang pasti. Nikmatnya kita hidup di era demokrasi sekarang kan, Kak Irma kan begitu. Nah Kak Irma, kita udah ngobrol ngalor ngidul dari tadi. Intinya sebenarnya begini, nggak apa-apa, menarik juga sih kita mengalir aja bicaranya, ngobrolnya, diskusinya. Intinya kan kita melihat sekarang bagaimana 100 hari ke depan setelah ini, ya kan? Dari kritikan Kak Irma, ya kan, memang 100 hari pertama itu bahkan Kak Irma bilang belum pantas dinilai juga sebenarnya kan gitu. Nah berarti ini kan periode yang harus dinilai, ini udah 100 hari kedua menuju 6 bulan kan begitu. Nah dari perjalanan sampai hari ini Kak Irma melihat sudah mulai ada tanda-tanda semakin kompak atau mulai ada tanda-tanda keretakan ini di kabinet? Jadi gini Bang,
waktu itu saya bilang, kenapa belum bisa dinilai program itu bisa jalan kalau ada anggaran. Ya kan, baru BGN yang bisa jalan, yang lain belum bisa jalan karena belum ada anggaran. Dipanya kan belum cair. Nah, yang harus dilakukan oleh semua menteri, ya kabinet ini adalah membuat peta jalan, roadmap, bagaimana ke depan kan gitu. Peta jalan itu yang harus kita lihat. Apa sih targetnya? Nah, setelah mereka bikin peta jalan, targetnya apa? Ya kita lihat nanti perjalanannya ke depan seperti apa, ya kan? Program 3.000 rumah misalnya. Kita bisa lihat nanti di 6 bulan ini berapa rumah dari 3.000 rumah itu berapa yang bisa diselesaikan. Kan seperti itu. Dulu Anies misalnya bilang mau buat bangun 200.000 rumah. Tapi kan yang kebangun cuma 2.000-an. 2.000-an loh. Artinya kan nggak tercapai juga. Betul. Kenapa nggak tercapai? Ya anggarannya, supporting banknya nggak mampu. Nggak ada bank yang mau 0% DP 0%, itu nggak ada yang mau, sehingga Pak Anies juga kewalahan dengan soal itu. Mungkin pada saat dia mencanangkan itu dia nggak berpikir bahwa bank itu nggak bisa dia perintah gitu loh, karena bank itu kan harus ada laba yang diperoleh. Nggak mungkin bank itu mau dengan DP 0%, nggak ada bank yang seperti itu gitu loh, ya kan? Jadi nggak berhasil ya. Apakah itu kemudian dianggap pembohongan oleh Anies kepada publik? Sebenarnya enggak juga sih, ya. Hanya saja programnya sebenarnya enggak bener gitu loh, karena dia enggak mempertimbangkan bahwa bank pasti enggak bakal support, gitu. Tapi kalau dia diartikan dia bohong, saya kira enggak bohong. Ya cuma enggak tercapai aja, kan cuma berapa dari 200.000 ke 2.000 berapa persen cuman itu. Tapi kan sebenarnya secara fiskal juga ke Irma, kan sebenarnya pemerintah sekarang juga sedang sulit juga ya kondisinya. Ya. Kita lihat begini, itu kan MBG aja 71 triliun dan akan ditambah menjadi 100 triliun sampai September. Dari mana dananya? Ya kan, itu satu. Belum lagi dana untuk mencapai 3 juta rumah itu sendiri. Itu kan juga bagaimana, dari mana sumber dananya. Katanya investor asing dan seterusnya. Nah, dilihat dari target pertumbuhan ekonomi kan sekarang Pak Prabowo sudah melakukan pemangkasan sampai 300 triliun. Ya. Yang mana dari pemangkasan itu akan dialokasikan untuk program prioritas nasional ini. Ya kan, seperti MBG, ya kan, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Apakah dengan kondisi yang seperti ini secara fiskal, pemerintah cukup perform nggak untuk melaksanakan program-program yang penting ini? Nah, kalau nggak perform, nanti kan bisa jadi 6 bulan kedua penilaian masyarakat menjadi turun ini. Terlihat dari kasus gas ini misalnya. Nah, saya kemarin di MBG ya, rapat dengan MBG itu, saya buka sedikit. Kan anggarannya 71 triliun. Nah, mereka juga sudah meminta tambahan anggaran. Tapi kita stop. Di Komisi 9, kami menyampaikan bahwa anggaran yang ada dulu dipergunakan. Nanti di perubahan, di anggaran perubahan baru ditambah kalau itu ada kekurangan. Nah, kekurangannya nanti dapat dari mana itu kan urusan presiden yang akan mencarikan, baru kemudian diajukan kepada DPR. Entah dari cukai rokok, entah dari apapun. Menurut saya, atau dari pangkasan-pangkasan yang tadi 300 sekian triliun, saya juga nggak tahu nih. Ya kan, dari mana nanti akan ditambahkan seperti itu. Tapi saya justru memberikan usulan sebenarnya terkait MBG ini kepada pemerintah. Satu, cukai rokok. Karena itu adalah dana kesakitan masyarakat yang harus dikembalikan kepada masyarakat sebenarnya. Bisa dipakai untuk MBG, bisa dipakai juga untuk tambahan dana cukup besar ya, BPJS 150 triliun per tahun. Itu bisa dipakai juga untuk BPJS Kesehatan. Kan BPJS hari ini kan defisit 20 triliun. Kalau diambilin dari cukai rokok itu kan sebenarnya itu sudah selesai, ya kan? Sisanya masukin MBG, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, keikutsertaan publik untuk MBG ini loh ya. Dari mana? Dari CSR BUMN bisa dapat. Kemudian dari CSR perusahaan-perusahaan besarnya para konglomerat. Mintain dong mereka pertanggungjawabannya kepada publik juga, ya kan? CSR-nya sebagian dialihkan ya kan untuk membantu MBG misalnya. Di daerah-daerah tempat pabriknya berdiri aja juga udah bagus gitu. Misalnya pabriknya ada di Tangerang, ya untuk wilayah Tangerang lah mereka juga bantu sebagian dari dana CSR-nya misalnya seperti itu. Kan nggak ada masalahnya sebenarnya. Bisa dipertanggungjawabkan ke publik misalnya kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh MBG gitu. Jangan sampai kemudian sibuk ngurusin MBG, anggarannya tiba-tiba
program yang lain jadi terbengkalai. Itu juga nggak bagus. Jadi perjalanan 3 bulan pemerintah Prabowo Gibran ini kan kalau kita simak sampai hari ini Kak Irma, pertama memang pemerintah ini masih diributkan dengan bahwa Pak Prabowo ini hanya bonekanya Pak Jokowi, kan masih itu tuh ya 3 bulan pertama nih ya, dan sekarang sepertinya sudah mulai ada shifting nih isunya ya kan, mulai bergeser, di mana sekarang Prabowo Gibran atau Presiden Prabowo benar-benar fokus untuk benar-benar nggak mau terganggu lagi dengan rumor-rumor yang dibangun sedemikian rupa, karena toh Pak Jokowi baik-baik aja kan gitu. Nah Kak Irma, untuk yang 3 bulan ke depan, kira-kira menurut Kak Irma ada nggak sih yang perlu di reshuffle ini? Seperti yang saya bilang, saya bukan orang yang punya punya kewenangan untuk menyampaikan itu, karena reshuffle itu kan hak prerogatifnya Pak Prabowo, Presiden gitu. Jadi ya tinggal bagaimana Presiden melihat apakah orang ini bermaslahat nggak untuk kabinetnya, kan gitu, ya kan? Misalkan yang disorot sekarang misalnya KKP nih, Menteri KKP. Iya, kan? Sekarang saya tanya, KKP itu kalau nggak salah sekarang dari Gerindra lalu dia. Sekarang masih Wakil Ketua Umum PAN. Masa? Pak Trenggono berarti itu. Kan dia dari partai politik, ya kan? Yang terbaru nih, ya kan? Oh iya. Pak Bahlil misalnya, ya, dari Golkar. Yang lama nih, Raffi sudah diincar, tidak disenengin oleh publik, ya kan? Nah, maksud saya dari sejumlah nama-nama itu, kan ini publik kan sebenarnya sudah menerima loh. Ini kabinet gemuk, ya kan? Dan percaya kepada Pak Prabowo, walaupun gemuk, tapi dengan kepemimpinan Pak Prabowo akan berjalan efektif. Tapi ternyata kan banyak masalah ini muncul. Sebenarnya Pak Prabowo tuh bagus dan jago menurut saya. Oh, iya? Semua orang yang membantu beliau, berjasa kepada beliau, beliau kasih tempat, kasih posisi, kasih penghargaan. Diakomodasi lah ya. Diakomodasi. Tetapi kan tinggal kembali kepada orang tersebut mampu atau tidak. Kalau nggak mampu ya nyingkirlah, kan gitu. Pak Prabowo punya ketegasan untuk itu nggak menurut Kak? Harusnya punya. Ke orang-orang yang ditunjuk sekarang. Harusnya punya. Harusnya punya. Toh dia sudah diberi posisi. Contohnya kayak kemarin siapa yang Ustadz yang mana yang Gus Miftah. Gus Miftah. Ya kan secara otomatis dia mengundurkan diri. Nah harusnya nih orang yang ada di kabinet Pak Prabowo hari ini yang bikin gaduh, kemudian tidak konstruktif, kemudian justru kontraproduktif gitu ya. Ya nggak usah disuruh, nggak usah di reshuffle dulu lah, mundur aja lah. Menurut saya gitu. Ya mundur aja lah, ya kan daripada di reshuffle kan gitu. Nah, tapi saya selalu berprasangka baik. Ya perbaikilah. Ini kan baru 100 hari ini udah selesai nih. Ya ke depan perbaiki dong. Nah soal gas ini tolong perbaiki. Tolong perbaiki. Jangan sampai rakyat teriak-teriak nih mau masak nggak ada gas. Itu bahaya sekali loh. Saya aja misalnya di rumah gas tiba-tiba gas habis nggak ketahuan, saya ngomel-ngomel sama orang rumah. Gimana sih, kan harusnya tahu. Kalau sudah dia warnanya udah begini itu udah harus cepat-cepat ini beli gas baru. Tapi ya memang kan masyarakat nggak seperti kita. Kita punya cadangan, satu gas ditaruh, satu gas yang buat cadangan. Tapi kan kalau rakyat kecil kan nggak seperti itu. Nggak bisa juga kemudian pukul rata gitu. Makanya saya bilang ini satu regulasi yang kontraproduktif yang gas ini. Oke. Nah, kenapa pertanyaan ini saya sampaikan ke Irma? Apapun kan Pak Prabowo, kenapa pertanyaan berani nggak Pak Prabowo? Karena kan ini kan koalisi, Kak Irma. Apakah mengganti person yang mewakili partainya atau partainya yang keluar kalau memang nggak perform? Itu maksudnya. Saya kalau ngelihat dari sejarah ya, saya pesimis ada menteri yang mau mundur karena nggak firm. Saya pesimis terus terang. Ya di Indonesia itu belum ada yang seperti itu. Nah tapi dengan baik sangka kita tetap minta yang bersangkutan memperbaiki. Ya kita kasih waktu lah 1 bulan, bisa nggak perbaikin? Kalau 1 bulan masih ngantri juga, ya mau nggak mau Pak Prabowo harus reshuffle. Minimal pindahin deh, ganti ke tempat yang beliau passionnya beliau lah gitu, yang bisa dia kerjakan dengan sangat baik lah, kan seperti itu. Kalau tentang bagaimana mengkomunikasikan kerja-kerja pemerintah kepada publik, kepada stakeholder yang lain,
Gimana penilaian Kak Irma tentang apakah itu sudah berjalan bagus juga untuk yang periode sampai 3 bulan? Saya mendapatkan informasi nih ya dari Pak Erick Thohir. Beliau sudah melakukan konsolidasi kepada semua menteri-menteri. Duduk bersama untuk menyelesaikan banyak masalah yang mengkait antara satu kementerian dan kementerian lain. Ya. Selama ini memang perlu kita garis bawahi banyak ya, menteri-menteri ini kan sering mengedepankan ego sektoral gitu. Termasuk parlemen juga. Di parlemen itu lucu, Bang. Jadi kalau Komisi 9 mau manggil mitra Komisi 10, itu Komisi 10-nya keberatan. Lah padahal sebenarnya harusnya nggak ada masalah dong, ya kan? Toh ada kaitan antara Komisi 9 dan Komisi 10 misalnya seperti itu. Iya. Harusnya nggak ada masalah, tapi kadang-kadang nggak mau komisinya. Nah ini kenapa ini terjadi? Ego sektoral. Nah ini yang harus diberantas, ini yang harus dihabisin. Jadi ego sektoral ini nggak hanya ada di pemerintah ya, di DPR juga ada ya? Di DPR juga ada. Oh, antar komisi? Antar komisi. Gitu. Saya selalu berusaha untuk jujur dalam hal ini. Meskipun saya anggota DPR loh, tapi saya juga mengkritisi DPR. Untuk apa? Untuk kebaikan DPR itu sendiri. Itu saya selalu lakukan. Ada yang bilang, loh, dia kan orang parlemen kok malah ini loh. Saya orang yang mau jujur dengan diri saya sendiri gitu loh. Saya ingin memperbaiki diri saya sendiri juga gitu. Saya juga nggak mau orang lain menunjuk muka kita, tapi kita nggak pernah tahu bahwa kita salah gitu. Itu harus kita perbaiki, Bang. Baik, Kak Irma, kita memang dari tadi banyak membicarakan berbagai tema ya, nggak hanya satu tema gitu loh. Ini kita bicara gado-gado ya kan? Karena apa? Kalau kita membicarakan 100 hari pemerintah tanpa melihat dan menyimak, mengkritisi masalah antrian gas, nggak afdol juga Kak Irma. Nah kalau kita bicarakan nyebar kemana-mana ini ya. Contohnya pagar laut lah. Iya. Ya, saya sampai WA Pak Menterinya loh, EPN. Karena ada satu orang ibu-ibu, profesor dia, itu mengeluh soal sertifikat, soal tanah dan lain sebagainya. Saya sampaikan. Ke Komisi 2 saya sampaikan, ke menterinya saya sampaikan. Ini loh yang harus diperbaiki. Soal pagar laut itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kita memang mau meluruskan ini gitu ya. Kalau memang mau meluruskan. Satu sisi kita lihatlah manfaat dan mudaratnya. Kan harus itu yang dilihat dulu. Yang Artinya kedua, sebenarnya kasus itu gampang diselesaikan sebenarnya ya? Gampang kalau menurut saya. Lihat dari akar permasalahannya di bawah dulu. Sampai sekarang mulai dari kesannya dibikin ruwet gitu Kak Irma? Mulai dari kepala desanya dong lihat. Kok bisa naik ke atas sampai yang teratas. Panggil aja semua. Iya dong. Itu bahkan sudah ada dari zaman 2014. Sebelumnya bahkan sudah ada itu pagar laut. Gitu. Kenapa kok bisa? Ya kan nggak mungkin lah presidennya semuanya harus tahu. Ya kan Pak Prabowo juga mungkin baru tahu setelah ribut-ribut gitu ya. Nah, Pak Jokowi mungkin juga baru tahu kalau setelah ribut-ribut. Ingat nggak waktu Pak Jokowi dibohongin sama menterinya terkait sertifikat? Iya. Bayangin kan gitu ya. Ya kan nggak semuanya juga Pak Presiden itu tahu gitu. Kalau misalnya nggak terjadi kejadian kan banyak yang dipikirkan Presiden ini. Apalagi kalau terkait pagar laut ini kan sudah terkait juga dengan otonomi daerah sebenarnya ya. Makanya harus ada gunanya kawan-kawan yang di luar yang melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Sehingga ketika mereka ngomong kan Presiden jadi tahu. Ya nggak semuanya juga Presiden. Kadang-kadang kan Presiden juga bisa dicipoain tuh sama menteri-menteri sama menteri-menterinya kan gitu loh. Ini kan bukan rahasia umum lah, Bang. Kita juga harus harus jujur lah ya gitu. Kak Irma ini terlalu berani bilang bahwa kan saya ngomong apa adanya. Banyak menteri-menteri mencipoin. Artinya kan ngadalin presiden kan begitu. Lah kan kejadiannya sertifikat, inget nggak? Sertifikat itu loh yang 1000 sertifikat itu ternyata bodong. Ayo. Kan berarti dibohongin presidennya oleh para menteri, ada menterinya yang membohongi presiden. Dalam konteks pagar laut ini ada juga yang ngaku aktivis, teriak-teriak karena tanahnya sekian hektar, harga diminta nggak kesampai, kayak ngamuk-ngamuk. Ada juga yang seperti itu kayaknya. Ya itulah manusia tadi, Bang. Makanya saya bilang itulah manusia. Kadang-kadang kan dia mencari sesuatu lah ya. Ya kalau dia mencari sedikit tambah-tambahan lah gitu kan. Kalau itu sesuai harga yang dia minta. Aduh.
ke pemilik ke developernya, wah dia triliunan juga uangnya Kak Irma. Masalahnya kan harga yang dia minta kan terlalu. Tapi developernya pun juga harus diperiksa. Ya. Dapat dari mana tuh sertifikat, dapat dari mana tuh HGB, kan juga perlu Bang. Iya. Kita kan juga harus buka-bukaan juga ya dalam hal ini loh. Menurut saya juga harus jujur juga kita, supaya masyarakat juga nggak merasa loh ini ada apa nih pemerintah gitu. Nanti kembali lagi ke pemerintah. Begitu bicara pemerintah langsung yang ditunjuk presiden. Ya kalau nggak Prabowo pasti Jokowi kan gitu. Nah maka kemudian yang harus dilakukan adalah ya mulai dari bawah sampai menterinya dulu deh. Periksa. Setelah dari menterinya terlibat baru kita bicara soal presiden. Ya. Nah, Kak Irma berarti kita sudah ngomongin antrian gas, melon, kemudian juga pagar laut nih, juga masalah kan 100 hari presiden. Raffi Ahmad, ya kan. Nah kira-kira nih sebagai closing statement Kak Irma, bagaimana ke depan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan banyak sekali tugas-tugas yang masih belum tuntas ya, terutama dalam penyediaan dana fiskalnya sendiri. Nah kalau memang kemudian Pak Prabowo dianggap tegas ya kan, apa kira-kira saran Kak Irma kepada pemerintah ini supaya lebih maksimal lagi bekerja dalam 100 hari ke depannya lagi? Ya, yang pertama Pak Prabowo harus menegaskan kepada seluruh menterinya laksanakan program presiden. Jangan program partai politik. Program presiden. Berarti ada indikasi ini ada tumpangan program presiden. Paket politik ya? Iya. Ya kan? Yang kedua, Pak Prabowo juga harus tegas kepada Pemda daerah ya untuk bisa menjalankan program presiden. Jangan program mereka untuk terpilih kembali di periode berikutnya. Karena itu banyak terjadi selama ini. Nah, itu juga harus ditegaskan. Sebagai presiden, beliau harus berani. Dan beliau sudah menyampaikan itu sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kontrol. Nah, kontrol ini siapa yang melakukan kontrol? Yang pertama tentu parlemen, kami. Yang kedua, ya aktivis-aktivis tadi yang saya bilang, yang abang bilang tadi kan. Tetapi sebagaimana yang saya selalu bilang ya by data, konstruktif kan begitu. Jangan ngacau gitu loh. Kalau ngacau malah bikin gaduh. Kalau kan? istilah Kak Irma, kontrol itu oleh aktivis tapi bukan oleh aktivis yang cengeng dan cemen kan gitu. Loh Bang, saya kan pernah demo di pelabuhan dan saya pernah dipecat. Iya. Saya karyawan BUMN yang dipecat loh. Gitu kan, tapi saya nggak nangis-nangis gitu loh, yang nggak ribut. Jadi gitu. ada aktivis yang nangis-nangis ternyata. Iya kan, artinya gini, kita itu yang namanya kita aktivis ya kan, kalau memang ada resiko misalnya dari semua yang kita lakukan, ya kita harus terima. Saya terima kok, saya terima. Jadi ketika saya dipecat, ya sudah mau apa gitu kan. Tapi saya ketika dipecat itu saya langsung lapor Pak Presiden. Waktu itu Gus Dur lewat Adi Masardi. Nah, dibantulah sama Bang Adi Masardi. Waktu itu kami ketemu Bang Adi Masardi. Dan kami laporkan. Nah, setelah kami laporkan by data loh. Kita presentasi loh. Ya, setelah itu justru Direktur Pelindo II-nya yang dipecat. Kami 9 orang yang dipecat ini dikembalikan lagi. Karena apa? Itu tadi by data. Karena kami punya data. Bayangkan ya, aset negara yang namanya Pelindo, UTPK waktu itu unit terminal peti kemas yang sekarang GICT dijual, tapi kami 1.500 karyawannya nggak tahu apakah kami ini menjadi karyawan yang diperbantukan atau karyawan karyawan asing. Iya. Gitu. Karena 52% kan Hutchinson. Nah, kalau kami menjadi karyawan swasta, kan kami harus diberi pesangon dulu. Iya dong. Betul, kan kami yang ini karyawan BUMN loh, tiba-tiba jadi swasta, kan itu nggak ngeri dong. Benar. Swasta kan bisa semena-mena ada mecatnya. Kalau karyawan BUMN kan nggak. Nah, maka karena tidak ada kejelasan itu, maka kami melakukan demonstrasi. Selain harga jualnya juga sangat murah waktu itu. Nggak sesuai dengan 2 tahun udah balik modal kan gila, dijual dengan harga murah. Tapi gara-gara tuh Kak Irma dipecat? Dipecat. Dan nggak nangis? Enggak. Baik Kak Irma, ya. Banyak sekali cerita, kita ngalor ngidul, tapi sebenarnya gini Kak Irma, apapun cerita Kak Irma, merespon perkembangan pemerintah, ya kan? Tapi ada satu tambahan, boleh nggak saya mau bicara? Boleh Kak Irma. Saya ingin bicara kepada
kita semua, kepada rakyat Indonesia, ya, saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman saya para aktivis nih. Jadilah kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintah itu terlalu absolut, juga akan jadi diktator, gitu Bang. Nggak ada lagi yang bisa melakukan kritisi. Itu juga nggak baik. Tapi dengan satu syarat, konstruktif. Gitu. Itu aja sih sebenarnya Bang. Baik Kak Irma, pasti didengar kok oleh adik-adik Kak Irma itu. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Kak Irma. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus, jangan khawatir, Kak Irma Suryani akan selalu hadir untuk mengadvokasi rakyat, ya kan? Manakala pemerintah agak sedikit menceng-menceng, pasti Kak Irma akan kita panggil lagi di Ruang Konsensus ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.